Shalom, shalom, puji Tuhan, ada sukacita, harus ada sukacita dong ya. Kita masuk di dalam doa. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan renungan harian Kristen untuk sehingga kami dikuatkan, dibangkitkan iman kami, dan bertobat terus setiap waktu, karena kami tidak pernah lepas daripada yang namanya dosa, maupun sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, 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 shalom. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya bacakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Latar belakang ayat firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 ini berbicara mengenai bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Babel atau Babilonia. Jadi mereka dibuang di Babilonia. Bangsa Israel tidak punya tanah sendiri, tidak punya tempat ibadah, bahkan siksaan demi siksaan, kesulitan ekonomi, kesulitan kekuasaan tidak ada, bahkan kekuasaan tidak ada sama sekali. Ketika bangsa Israel dibuang di Babel atau di Babilonia, jadi mereka tidak mendapatkan satu kelayaan mereka hidup, tetapi firman Tuhan ini menguatkan buat mereka agar mereka bangkit. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lalu bagaimana dengan aplikasi dalam kehidupan kita? Ini berfungsi buat apapun. Apapun yang hari ini menjajah kita seperti layaknya Babel menjajah Israel. Penyakitkah? Kalau di aplikasi dalam hidup kita, penyakitkah? Kesulitan dalam pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, kesulitan ekonomi, kesulitan belajar, yang remaja pemuda kesulitan belajar, apapun itu ya yang menjajah kehidupan kita, iblis, itu kita harus pegang ayat firman Tuhan ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yang menyertai kita bukan orang biasa, bukan. Tapi di sini dikatakan aku adalah Tuhan yang akan menyertai engkau, yang akan menyertai engkau, yang membimbing engkau, yang menemani engkau, yang setia bersama dengan engkau, yang selalu di sisimu, yang selalu menjadi teman hidup, bahkan lebih daripada seorang sahabat. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Maka daripada itu jangan takut. Dan ini tidak hanya bersifat sementara, enggak. Tuhan akan sertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan katakan sekali lagi, kamu jangan ragu, jangan gamang, jangan bimbang. Masa depanmu gak perlu kamu meragukan.
Nggak perlu kamu khawatir, sebab aku ini Allah yang sangat amat berkuasa, ada di belakangmu, ada dalam hidupmu, memegang masa depanmu, menutup lembaran kelammu. Aku akan meneguhkan, mengokohkan hidupmu. Yang kehidupanmu rapuh, kehidupanmu mudah pecah, mudah berantakan, mudah amburadul, kehidupan yang fondasinya tidak kuat. Hari ini apapun ekonomimu, kalau yang belajar, Tuhan akan membuat engkau pintar. Dasar hidup kita dibenerin. Apa yang menyebabkan kita lemah? Ekonomi kah? Tuhan akan betulkan ekonomi kita. Apa yang menjadi dasar? Kita tidak bisa bertanggung jawab. Tuhan akan buat engkau memiliki kepercayaan dan engkau bisa dipertanggung jawab. Engkau bisa bertanggung jawab. Kerja di suatu perusahaan, apapun itu, sakit penyakit, kau memiliki sakit penyakit, itu menjadi kelemahanmu. Tuhan akan teguhkan engkau dan akan memberikan organ-organ yang baru. Waduh, keren ini. Saya sering berjumpa Tuhan memberikan mujizat dan memberikan organ-organ yang baru, jantung yang baru. Ya, Tuhan bisa nyatakan itu. Apa yang menjadi kelemahan kita, yang mudah rapuh, yang membuat kita itu tidak bisa hidup selayaknya normal, itu apa kita pikirkan itu, dan Tuhan akan meneguhkan di titik-titik di mana kita rapuh itu. Aku akan menolong engkau, menyembuhkanmu, menolong, memulihkan hidupmu. Aku akan memegang kau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Ya, aku akan memegang kau dengan tangan kanan, bukan tangan yang tidak kuat, tangan kanannya Tuhan, bukan tangan manusia yang memegang kau kemudian dia capek, lelah, dan kemudian melepaskanmu. Orang, manusia, sesama, ketika kita minta pertolongan, saudara kayak orang tua hanya bisa memberikan kemampuan hanya sementara. Apakah orang tua, sesama, saudara bisa menolong kau 1 kali 24 jam? Bullshit, omong kosong, tidak ada. Sebenarnya hidup ini itu pribadi lepas pribadi. Apalagi Anda punya keluarga sendiri, tidak mungkin keluarga akan menolong kau setiap waktu. Lama-lama keluarga akan, orang ini kok gak bisa dewasa ya dalam ekonominya ya. Orang ini kok gak ditolong, kok tambah ngerogoh jantung ya. Dikasih hati ngerogoh jantung ya. Dikasih hati minta jantung. Selalu pikirannya gitu. Selalu pikirannya keluarga seperti itu. Kadang-kadang ada yang tulus memberi, tapi aku lagi butuh ya, maaf ya adikku, maaf ya kakakku, untuk kali ini aja. Ya kali ini itu waktu kita butuh, ya akhirnya gimana? Ya itu cuman kita bisa bilang itu bukan kekal, itu namanya sementara. Tidak ada yang bisa menolong kita kekal. Yang hanya bisa menolong kita yang kekal adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia akan menolong kita, memberikan kita bukan faktor eksternal,
tapi Dia akan keluarkan kemampuan itu dalam diri kita. Kita tidak bisa ngatur ekonomi, Tuhan akan keluarkan kemampuan dalam diri kita. Kita mulai nggak bisa disiplin, jadi disiplin. Kita nggak bertanggung jawab, akhirnya bisa bertanggung jawab. Apapun itu, sakit penyakit, Tuhan akan munculkan iman itu. Terus kemudian kita bisa pakai iman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Iya, harus pegang Tuhan seumur hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kuat dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucapkan terima kasih supaya kami tidak takut, tidak bimbang, sebab Tuhan yang akan menolong, menyertai kita, membimbing kita. Dan kami percaya dengan tangan kanan Tuhan akan membawa kami dalam kemenangan-kemenangan. Kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas kelemahan tubuh, kemenangan atas kemampuan kami yang menurun, kemampuan kami tidak memiliki pekerjaan. Semua persoalan dan pergumulan doa kami Tuhan akan menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita, jemaat GBI Balongrawe, gereja lain yang di luar negeri. Tuhan berkati kita semuanya. God bless you.